Bentar. Oke, selamat pagi teman-teman. Amalia, selamat pagi. Terima kasih udah bantu ngekoordinir untuk training hari ini. Eh, gua lihat kita ada sudah 8 ya, 8 peserta nih. Ya, 8 ya. Oke, ada 8 peserta. Terima kasih juga teman-teman udah willing to come di hari libur ini. Maaf juga di hari libur ya untuk apa? Untuk trainingnya karena dari gue sendiri juga failnya baru hari libur nih teman-teman lagi agak chaos nih pekerjaan. Biasalah. Nah, mungkin dari si eh mentor satu lagi siapa sih namanya yang angkatan 2022 Amalia? 2021. Angkatan 2022. Yang Kak Farhan ya Kak, itu Farhan yang ya, Farhan iya sama Icat itu kan? dulu. Iya Kak Farhan Oke. sama Kak. Kalau kita kan sebenarnya koordinasinya sama Farhan tuh sama Farhan sama Kak Icat mungkin nggak intens kayak coach lain ya pas dulu kayak aku sama Tita. Kalau sama Farhan terakhir bahas apa Amalia? Ingat gak? Kalau sama Kak Farhan kebetulan kita belum ada meeting nih Kak, karena Kak Farhan sendiri itu minta untuk dilakukannya nanti setelah masuk kuliah gitu. Beliau nggak mau kayak di hari libur ini gitu sih Kak. Oh ya udah berarti dari gua sendiri mah ya udah nggak masalah lah ya kita cicil lah. Oke. Kalau sama Kak Icat bahas bahas DP dulu ya dia ya, harusnya. Iya, kalau sama Kak Ica di pertemuan pertama kita bahas transfer pricing, terus yang kemarin kita bahas pajak internasional gitu Kak. Oh oke oke. Ya udah berarti gua gua juga kayaknya akan membahas pajak internasional teman-teman. Ini untuk refreshing. eh Ya, ini untuk refreshing. Mungkin kalian juga di sini ada mungkin yang udah yang dapat pajak internasional, mungkin ada yang belum ya teman-teman ya. Mungkin kalau untuk angkatan yang bawah itu kalian masih agak apa namanya masih agak introduction introduction, tapi kalau untuk angkatan yang lebih atasnya, gua lupa nih yang ikut yang ikut dari Tech Challenge angkatan berapa Malia? Ini tahun ini angkatan 23 sama 22 Kak. 23 sama 22 harusnya udah dapat pajak internasional nggak sih mereka ya? Iya, udah dapat PI 1. PI 1 kan? PI 2 belum ya Hmm. harusnya ya? Wah, oke. Belum Kak. Belum, aduh. Gua 2020 berarti udah tua juga gue. Astaga, astaga. Oke lah, ini pakai materi EY lagi, teman-teman. Nanti gua gue share aja, feel free untuk dipelajari. Overall nanti dari apa? Dari materi yang di provide sama EY ini, menurut gua sendiri udah cukup mengcover dibandingkan materi kuliah yang kagak yang kagak terlalu jelas ya. Menurut gua. Jadi ini mungkin bisa kalian bisa jadiin bahan bacaan ya, teman-teman untuk nanti kemudian di Daily Tech Challenge. Oh ya teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke materi untuk download test challenge sendiri sebagaimana yang kalian tahu tahap pertama kan ada ini ya ada bikin video gitu bikin video yang mana biasa kalau untuk video itu terkait kebijakan. Nah, kalau feeling gua, jadi kalau mereka tuh kan biasa apa ya, mengangkat isu-isu yang baru. Kayak waktu kalau zaman gua itu terkait COVID kan. Waktu itu COVID, jadi mereka ngeris isu terkait perpajakan atau apa resesi, pengaruh resesi terhadap landscape perpajakan gitu. Karena COVID waktu itu resesi. Nah, kayaknya mungkin kalau sekarang mungkin PMK kripto mungkin bisa jadi tuh. Jadi mungkin bisa aware juga. Sama ini, mungkin Amalia bisa sampein ke siapa sih manajernya siapa ya? Lupa namanya duh. Oh, gue gak. Kadristik Kak. Adristi. Adristi dulu yang jadi PIC gue pas di Electrical. Iya. IYYTPY, mungkin kalau teman-teman berminat, itu kita kita lagi buka lomba juga nih, Amalia. Nanti kasih kata boleh dikasih tahu ke pengurus kostaf yang lain. IYYTPY apa lagi buka lomba. Buat kalian yang berminat, itu boleh banget join. Tapi lombanya individu. Lombanya individu dan untuk benefitnya sendiri, ya mungkin nanti kalian bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri gitu. Kayak waktu itu gua, alhamdulillah dapet lah gitu. Nah, apa, worth it juga dan ya sangat-sangat ya itu kalau misalnya kalian berminat untuk berkarir di EY, itu juga sangat apa, bisa jadi golden ticket lah gitu untuk kalian nanti gitu. Oke, segitu aja. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Nah, mungkin ini Kaica juga sempat bahas, tapi gua akan refreshing dikit ya untuk terkait pemotongan PPh pasal 26 gitu. Di sini ada 5 agenda. Subjek pajak PPh 26 itu apa? Pengenaan P3B, penerapan P3B dan anti avoidance.
kemungkinan besar topik ini akan menjadi topik perlombaan ketika semifinal harusnya. Karena di semifinal itu mungkin mungkin ya kalau zaman gua dulu sih kita restructuring. Jadi ada suatu perusahaan yang dia pengen bikin beberapa cabang di Indonesia apa di negara lain gitu ya. Di Filipina, di Vietnam dan lain-lain. Terus kita analisis aspek BUT apa aspek BUT dan aspek transaksinya bagaimana gitu. Oke. Nah, ini mungkin harusnya kalian udah pada tahu ya sebagai anak fiskal kalau subjek pajak itu ada dua, ada dalam negeri dan dua apa dan luar negeri gitu. Untuk dalam negeri sendiri untuk orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau ya bukan dan loh ini kadang-kadang banyak sekali dari teman-teman yang mungkin kecelek. Jadi kecuali kalian melihat bahwa yang namanya subjek pajak dalam negeri satu individu terus dan gitu. Padahal bukan 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 dan ini atau gitu. Ini atau dan atau gitu. Jadi ketika salah satu syarat ini terpenuhi, maka bisa jadi si individu atau badan tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri atau luar negeri gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang ini yang ada time test ini ya, ini berlakunya hanya untuk yang individual gitu atau orang pribadi. Karena kalau untuk badan, syaratnya syarat dia menjadi subjek pajak dalam negeri adalah ketika kurang lebih ya bahasa simpelnya ketika dia didirikan di Indonesia gitu. PT, CV gitu ya. Kalau misalkan udah PT Ltd, SDN BHD, ah itu berarti bukan subjek pajak badan dalam negeri gitu. Nah, ini juga ada tiebreaker rule. Mungkin ketika nanti kalian di perlombaan itu mungkin bisa dimention peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Sebenarnya ada di UU PPH, ada di pasal 2, seingat gua. Itu juga di sini juga ada di tengah ada di PMK 18 2021 tiebreaker rule ya. Nah, ini kalau badan didirikan gitu. Kalau misalkan orang pribadi itu dia di Indonesia berada dalam jangka waktu tertentu, time test ya. Kalau badan itu yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Nah, sebenarnya teman-teman, ada subjek pajak luar negeri yang dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tapi eh, nggak bikin badan hukum di Indonesia. Kalian tentu sudah tahu ya, itu namanya BUT atau bentuk usaha tetap gitu. Bahasa Inggrisnya Permanent Establishment. Jadi ketika ada subjek pajak luar negeri, ini mungkin gue deketin ya, subjek pajak luar negeri, terus dia apa? Nggak bikin PT, nggak bikin apa gitu, tapi dia punya bisnis activity di Indonesia gitu. Nah, si bisnis activity itu dinamakan sebagai bentuk usaha tetap. Adapun bentuk usaha tetap ini juga bukan badan hukum, teman-teman. Bentuk usaha tetap itu hanya dia maksudnya badan hukum, tapi badan hukum dari si perpanjangan subjek pajak luar negeri. Ingat ya, jadi bentuk-bentuk BUT ini sebenarnya bukan badan hukum gitu. Makanya di BUT ini dia kadang kalau gua praktek ya in practice itu dia suka nggak bisa buka rekening gitu. Kalau di Indonesia gitu. Terus BUT ini teman-teman ini intermezzo lah ya. Untuk intermezzo aja BUT ini sering banget menjadi subjek pemeriksaan pajak. Somehow somehow beberapa BUT yang gua temui itu suka menjadi subjek pemeriksaan pajak. Kenapa? Karena mereka banyak sekali transaksi dengan induk perusahaannya yang mana dia subjek pajak luar negeri dan transaksi itu biasanya ya berkaitan sama TV lah ya pasti ya karena kan pihak berelasi tuh eh terus juga dia ini apa berkaitan dengan pemotongan PPh pasal 26 tuh itu sering sekali. Nah ini BUT BUT itu ingat ada banyak bentuknya kalian bisa lihat di PMK 35 2019 BUT itu ada BUT fisik gitu. Misalnya, kalau kalian lihat, mungkin yang paling gampang biasanya bank ya. Di Indonesia itu banyak banget bank-bank dari Singapura yang dia sebenarnya nggak bikin PT gitu. Misalkan bank apa ya, HSBC deh, HSBC kalian mungkin aware. HSBC itu dia adalah bank yang yang beberapa anak usahanya itu nggak bentuk PT di Indonesia. Tapi dia ya udah aja perpanjangan tangan dengan BUT gitu. Ada kantornya, ada aktivitasnya, tapi badan hukumnya HSBC PT Ltd gitu. Nah, ini makanya ada tempat usaha, terus bersifat permanen, bisa bisa ada kantor gitu ya.
Terus juga biasanya untuk BUT fisik ini gudang, terus tempat penyimpanan data gitu. Nah, itu BUT tuh, teman-teman BUT fisik gitu. Nah, tapi ada beberapa BUT bukan beberapa, tapi ada beberapa kegiatan yang sebenarnya tuh dia secara secara apa kalau kita kriteriakan itu dia sebagai BUT, tapi tetapi dia mendapatkan kurang lebih pengecualian gitu untuk diterapkan sebagai BUT. Misalkan bersifat persiapan atau penunjang, auxiliary, preparatory atau auxiliary. Misalkan ya, ada perusahaan asing, dia mau buka buka market di Indonesia gitu. Dia pengen apa namanya? Dia pengen bikin basis market baru gitu, yaitu di Indonesia gitu. Nah, si perusahaan asing ini dia bikin dulu kantor riset pasar gitu. Atau nah, yang biasa dinamakan sebagai kantor perwakilan perdagangan asing, KPPA. Nah, itu nggak dikenangkan sebagai BUT, teman-teman. Karena secara substansi dia itu sifatnya persiapan atau penunjang. Jadi si perusahaan asing itu dia apa? Si perusahaan asing itu nggak bikin usaha, nggak bikin apa gitu ya. Ya dia punya kegiatan di Indonesia, tapi sifatnya itu hanya untuk mempersiapkan mempersiapkan aktivitas bisnis yang nanti akan dia jalankan di Indonesia. Ya dengan cara bikin apa? Bikin kantor perwakilan perdagangan asing, terus bikin apa? Bikin kantor untuk riset gitu ya, KPPA, KPA gitu, atau enggak bikin agen-agen riset gitu. Nah itu enggak dikecualikan sebagai BUT, apa? Dikecualikan sebagai BUT. Nah ini ada BUT project juga, ini juga sama ya teman-teman. Ingat kalau untuk BUT itu sama time testnya. Jadi kalian bisa lihat di Triti time test untuk masing-masing kapan sebenarnya itu bisa dianggap sebagai BUT gitu. Mostly itu ngikut kayak UU PPH. Biasanya 183 atau 90. Kalau di Singapura, seingat gue 90 hari deh. Ada juga yang 183, tergantung sama negara apa ya. Bisa dilihat di artikel 5 dari apa treaty-nya. Nah, project ini, misalkan ada apa, biasanya ini banyak di Jakarta, kalian bisa nemu ya, kantor-kantor yang lagi dibangun gitu, tower-tower yang lagi dibangun, atau misalkan apa, oil rig gitu ya, kilang minyak, terus ada juga apa tambang-tambang gitu. Nah, itu juga termasuk sebagai BUT, teman-teman gitu. eh dan BUT project ini termasuk pengerjaan di luar Indonesia dan diteruskan kepada subkontraktor. Jadi subkontraktornya ini yang dimaksud adalah subkontraktor eh, yang bertempat yang kegiatan proyeknya ini dilakukan di Indonesia gitu. Jadi eh, BOT project BOT proyek ini bukan semata-mata proyek yang dilakukan langsung di Indonesia oleh si kontraktor, tapi ketika subkontraktor menerima proyek itu dari luar negeri, dari pengerjaan dari luar Indonesia gitu, itu juga termasuk sebagai BOT proyek gitu. Nah, untuk BUT proyek sendiri di sini ada proyek konstruksi ya, ada instalasi gitu, itu termasuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, instalasi gitu. Itu perakitan mesin pun bahkan bisa dianggap sebagai BUT gitu. Yang kemudian impact-nya adalah dia harus membayar pajak 20% atau dengan reduce rate yang mungkin bisa 10% ya, tergantung negaranya lagi. Nah, ya untuk BUT sendiri kalau misalkan apa untuk penentuan periode waktunya gitu saat proyek mulai dikerjakan sampai pekerjaan selesai dan diserahkan atau pekerjaan dihentikan belum selesai. Terus ada pengertian sementara, tidak menunda penghitungan periode waktu, dan yang ketiga ada waktu pekerjaan oleh subkontraktor juga diperhitungkan. Nah, yang ini teman-teman, sejak saat proyek mulai dikerjakan sampai pekerjaan selesai dan diserahkan atau pekerjaan dihentikan sebelum selesai. Untuk time test ini ya, time test proyek sendiri, mungkin kalau pajak internasional harusnya sama Buning ya.
Bunding sendiri mungkin juga pernah bikin soal simulasi gitu ya. Misalkan ada proyek A gitu, dia bikin bikin dia dia bikin proyek, ada negara A, dari negara A bikin proyek, dan kita analisis apakah dia termasuk BUT atau enggak gitu. Nah, karena dari apa penentuan BUT itu apa dikategorikan sebagai BUT atau enggak itu dari time test, eh itu inget ya dalam jangka waktu 12 bulan gitu. Dalam jangka waktu 12 bulan. Contoh deh kita kita pakai contoh yang time testnya 183 hari deh gitu misalnya ya. Misalkan ada negara Amerika deh seingat gue 183 ya. Atau enggak kita pakai time test yang 90 hari deh gitu. Misalkan ada negara apa ya, misalkan gua eh, kalau misalkan ada negara A nih teman-teman, terus dia bikin project di Indonesia gitu ya. Dia bikin project nih gitu. Dia bikin project, katakanlah ini projectnya gitu ya. Konstruksi. Nah, ketika mulai dikerjakan di Indonesianya misalkan apa tanggal 1 Januari. Terus dia baru selesai, misalkan ini kata MTS-nya katakanlah 90 hari ya. Januari misalkan 1 April. Ini kan udah pasti BUT ya teman-teman ya. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau proyek itu ada periode-periode mangkraknya ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk periode-periode mangkrak kayak gitu, misalkan ya itu tetap dihitung sebagai penentuan time test gitu. Yang jelas selama dalam jangka waktu 12 bulan gitu, dia berada di Indonesia selama 90 hari gitu. Nah, itu buat BUT gitu. Jadi meskipun dia mangkrak, lagi nggak dikerjain dulu, misalkan gara-gara bahan apa, bahan bangunannya lagi habis, atau enggak gara-gara hujan atau apa gitu ya. Tapi selama dia dalam di Indonesia dalam jangka apa dalam jangka waktu dalam 12 bulan, dan itu kan sifatnya akumulasi ya. Jadi 90 hari itu dalam 12 bulan tuh. Nggak kemudian apa proyeknya mangkrak, time testnya jadi ngulang lagi, nggak kayak gitu ya. Time test akan berulang lagi ketika 12 bulannya itu habis. Nah, selain ada BUT project, di sini juga ada BUT jasa. Orang pribadi atau orang pribadi asing atau badan asing juga itu bisa dikategorikan sebagai BUT jasa gitu. Kalau orang pribadi asing tentu juga ini pernah mungkin pasti pernah dikasih tahu gitu ya sama pernah di pajak internasional. Kalau misalkan untuk BUT jasa yang orang pribadi misalkan ada pegawai A PTI Ltd gitu. Dia ke Indonesia, dia ngasih jasa manajemen misalkan gitu ya, atau jasa atau jasa apa ya, misalkan jasa konstruksi tadi ya, itu pun bisa dianggap sebagai BUT si orang itu gitu, selama dia eh, apa memenuhi periode dalam P3B, yang mana periode dalam P3B itu tergantung ke negaranya lagi ya masing-masing gitu, ada yang 90 hari, ada yang 183 hari gitu. Nah, orang pribadi pun bahkan bisa jadi BUT gitu. Si orang pribadinya itu kemudian akan harus punya NPWP atas nama BUT gitu. Dan dia akan dikenakan branch profit tax gitu. Nah, untuk penentuan periode waktunya sendiri itu ya tentu sejak pemberian jasa dilakukan sampai selesai dilakukan, atau kalau misalkan dia jasanya jasa konstruksi itu waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan. Nah, berarti sejak pemberian jasa dilakukan, berarti misalkan kalau baru dilakukannya katakanlah di Indonesianya 1 bulan, 1 bulan gitu ya. Maksudnya tapi 1 bulan itu dia tuh nggak belum melakukan jasanya. Dia baru melakukan jasanya itu katakanlah datang ke Indonesia 1 Januari. Tapi jasanya tuh dilakukan dari tanggal 1 Februari misalkan gitu. Ya berarti penentuannya sejak 1 Februari gitu. Apakah dia menjadi BUT atau tidak gitu. Gitu. Nah, terus di sini ada yang unik juga nih, ada BUT agen. Ini biasanya yang berkaitan untuk penjualan. Nah, kalau BUT agen ini biasanya dia dia itu kriterianya 3 ya. Dia menerima instruksi untuk kepentingan orang pribadi asing atau badan asing, jadi dia tuh keikat lah istilahnya gitu ya.
Terus dia nggak menanggung sendiri risiko usaha atau kegiatannya. Nah, untuk tidak menanggung sendiri ini maksudnya adalah kalau misalkan dia rugi, si apa dia tuh nggak terlalu rugi gitu. Karena kalau untuk agen sendiri kan perantara ya teman-teman ya. Dia biasanya nggak ngestok barang. Dia itu biasanya nggak punya resiko persediaan lah gitu. Jadi ketika dia misalkan rugi atau apa, risiko dia itu sangat minim. Karena apa? Dia hanya sebagai pihak perantara gitu. Contoh deh misalkan ya, BUT agen ya. Misalkan ini batas negara ya. Misalkan ini di sini ada luar negeri. Ini luar negeri, ini Indonesia. Indonesia. Nah, misalkan misalkan Gias deh, Gias ya paling gampang ya. Gias itu kan dia pameran mobil-mobilan. Sebentar ya kakak-kakak, ini aku lagi hubungi Kak Sabriana. Terima kasih. Waduh, sorry teman-teman, ada mati lampu nih. Sorry banget ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada mati lampu dulu. Mati deh. Oke, oke. Tadi kita sampai BUT ya. Oke. Nah, kalau BUT agen sendiri teman-teman, misalkan dia ada tadi contoh Gias ya. eh Contoh tadi Gias, misalkan tadi ini terus di sini ada Indonesia, terus di sini ada katakanlah ada perusahaan luar negeri. Katakanlah dia bikin pameran di Indonesia gitu ya. Ini pamerannya misalkan segitiga deh. Nah, terus di sini agennya gitu. Ada ada agen. Nah, eh ketika ketika misalkan ada customer Indonesia gitu ya. Ketika ada customer Indonesia, dia itu dia itu mau beli si mobil yang dipasarkan oleh perusahaan asing itu di pameran. Dan si perusahaan asing ini dibantu oleh agen. Agen ini tuh bisa menjadi BUT teman-teman. Gitu. Agen ini tuh bisa menjadi BUT. Nah, meskipun penjualannya itu langsung, maksudnya agen ini kan dia nggak menyimpan barang-barangnya di dia gitu. Misalkan barangnya langsung dikirim oleh si perusahaan asing yang di sini gitu ya, yang di luar negeri.
Ya, itu pun bahkan bisa dianggap sebagai BUT gitu, namanya BUT agen. Apalagi misalkan dibuktikan bahwa si agennya ini itu ternyata dia punya kontrak yang terikat sama perusahaan luar negeri itu gitu. Nah, kalau kalian lihat dari yang skema yang gambarnya sangat jelek ini ya, eh, apa si agen ini kan dia satu dia nggak ngestok barang. Kalau misalkan ada customer dari Indonesia yang mau beli, langsung ke barang tuh langsung langsung dari ini ya, dari perusahaannya, dari induk perusahaannya, terus juga invoicing segala macam itu dari induk perusahaannya. Artinya apa? Artinya si BOT agen ini tidak menanggung risiko sendiri gitu. Dia dia ada risiko atas dia rugi atau apa? Atau dia eh, nggak laku barangnya itu tuh nggak minimal gitu. Nah, makanya di sini ada kriteria yang kedua gitu. Oke. Nah, kalau mungkin PPh enam ini, nah, kalau untuk PPh enam ini yang paling sering terjadi di praktek ya adalah yang ini nih, empat sampai 1, 2, 3, 4, 5 dividen. Dividen itu termasuk subjek pemotongan objek PPh pasal 26. Tapi dia kan kalau PPh enam kan tarifnya 20% dari bruto. Nah, tapi kalau misalkan ada treaty itu tarifnya bisa berkurang gitu. Jadi hak pemajakannya itu nggak full di Indonesia. Jadi 20% itu dibagi lah sama negara lain ibaratnya gitu. Itu bisa dilihat di pasal 10 sampai 12 P3B gitu dari masing-masing negara. Ada bunga obligasi, terus ada royalti juga. Itu juga tentu ya. Ini sebagai objek PPh enam yang tiga satu satu dua empat lima ini yang sering banget menjadi sengketa sih yang gua lihat ya. Kalau misalkan nomor 5 itu biasanya berkaitan dengan manajemen services gitu. Nah, kalau misalkan ini ya, ini yang jasa nih, itu kita lihat di sini ada pembagian hak pemajakan gitu, dengan syarat anti treaty abuse rules terpenuhi. Untuk jasa, biasanya dipajaki di mana jasa dilakukan sepanjang tidak ada BOT di Indonesia. Kalau misalkan jasanya ya dilakukan di di luar negeri gitu ya, contoh misalkan di Singapura, ya tentu pemajakannya nggak di Indonesia gitu ya. Misalkan gini deh, suatu negara dia bikin ngasih jasa manajemen ke perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, si negara itu, si perusahaan itu, dia jasa manajemennya via via Zoom, misalkan gitu. Nah, itu tuh nggak termasuk sebagai BUT, teman-teman. Dan Indonesia nggak punya hak untuk memajaki itu karena jasanya tidak dilakukan di Indonesia gitu. Kita kan, maksudnya jasa tetap dilakukan, tapi orangnya kan nggak ke Indonesia gitu. Dilakukannya via Zoom meeting gitu misalkan atau virtual dengan online meeting gitu. Nah, artinya tidak ada BUT di Indonesia dan artinya apa? Artinya ya nggak ada BUT di situ. Kalau nggak ada BUT di situ artinya apa? Artinya nggak ada PPh yang perlu dipotong gitu. Nah, gitu ya. Terus ini juga untuk technical service fee nih gitu. Itu ada ketentuan sendiri kalau misalnya India, Jerman, Uni Arab Emirat gitu ya. Untuk technical service fee itu biasanya pembagian hak pemajakan itu tadi kembali lagi tergantung di mana jasanya tersebut dilakukan. Oke, kalau yang ini kayaknya nggak terlalu sering ya. Nah, yang sering juga biasanya ini nih, direct transfer atau pengalihan penjualan saham. Kan kalian tahu ya, banyak banget perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan luar negeri yang dia itu punya saham di perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Nah, misalkan ada eh, apa pengalihan saham, misalkan ada negara, misalkan Thailand deh, Thailand ada PT di Thailand, dia punya saham lagi di punya punya saham di PT di Indonesia gitu. Nah, ketika si PT Thailand ini dia menjual saham yang dia miliki di PT di Indonesia, maka itu dikenakan pemotongan ketika pengalihannya ya, itu dikenakan pemotongan tarif PPh 5% gitu. Sama halnya, eh, apa
dengan apa? Dengan Australia gitu. Jadi memang masing-masing negara itu dia punya ketentuannya masing-masing teman-teman di treaty-nya. Ada yang dipajakinnya di negara domisili. Misalkan kalau di Belanda itu ya siapa yang ngejualnya. Misalkan kalau yang ngejualnya negara dari negara Belanda yang majakinnya ya Belanda gitu. Kalau misalkan yang Thailand, Australia contohnya ya, itu yang dipajakinya di Indonesia gitu. Nah ini juga mungkin nggak terlalu sering. Nah ingat ya untuk branch profit tax sendiri itu dia tarifnya itu 20%. Terus dikali sama dengan dikali PKP dikurangin PPh Badan BUT. Jadi 20% itu bukan misalkan ada yang 20% yang final, cuman yang finalnya itu kalau untuk yang final ya, itu biasanya kalau gua nggak salah inget itu untuk yang konstruksi-konstruksi deh. Tapi kalau misalkan untuk secara umum branch profit tax itu untuk tarif PPh-nya adalah 20% dari PKP, yang mana itu didapatkan dari perhitungan PPh Badan BUT gitu. Kayak ngitung PPh Badan biasa lah gitu. Nah, ingat ya, ini ketika kalau PPh 26, ini ada saat terutangnya nih. Ini biasanya agak nyaru juga gitu. Kalau misalkan PPh 26, itu ketika harus dipotong PPh 26 ketika dibayar. Jadi misalkan nih, gua ada apa perjanjian utang piutang, misalkan apa? Misalkan ada perusahaan, ada PTA, PTA dia ngasih apa utang ke PTB gitu. Sorry, ada APTI Ltd ngasih utang ke PTA misalkan. Mereka sama-sama mereka tuh satu grup yang mana related party misalkan. Nah, di apa di perjanjian utangnya itu disebutkan misalkan bahwa pembayaran utang dan bunganya itu dilakukan setiap tanggal 15 misalkan, tiap bulan gitu. Nah, PPh 26-nya itu dipotong ya ketika kita bayar bunga dan utangnya teman-teman. Tapi yang dipotong PPh 26 hanya bunganya ya, kalau utangnya sih enggak gitu. Ketika dibayarkan gitu, bukan ketika apa? Ketika utang itu terjadi, tapi ketika ketika bayar atau kalau misalkan untuk apa dibayarkan atau ketika ya atau dalam arti lain ketika jatuh tempo gitu. Kalau ketika jatuh tempo ya tadi misalkan jatuh temponya tiap tanggal tanggal 15 bulan berikut gitu ya. Ya itu berarti harus dipotong PPh 26 ketika kita membayar bunganya dan ketika jatuh tempo tersebut sudah ada gitu. Itu dilihat dari apa? Dari kontrak, gitu ya. Nah, kalau misalkan dividen itu disediakan untuk dibayarkan ketika sudah direcord sebagai apa? Secara jurnal akuntansi ya, itu sudah direcord sebagai dividen payable gitu. Atau untuk non go public ya sama gitu. Ketika sudah dibukukan sebagai utang dividen itu harus sudah dipotong atau sudah terutang PPh pasal 26. Nah, eh untuk misalkan direct transfer, unlisted share by non-residents, jadi pengalihan saham yang nggak tercatat di bursa gitu ya, itu ya tadi sebagaimana yang gue singgung itu objek PPh pasal 26. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ketika penjual penjual dia punya saham di PT di Indonesia. Terus si penjual ini mau jual si saham yang dia miliki di PT Indonesia ini gitu. Tapi penjual ini orang luar negeri atau PT dari luar apa atau badan usaha yang dia adalah subjek pajak luar negeri gitu. Lalu gimana aspek perpajakannya gitu kan? Nah, dia akan dipotong PPh di Indonesia apabila penjual bertempat tinggal atau berkedudukan di negara yang tidak mempunyai tax treaty dengan Indonesia dan negara yang atau negara yang mempunyai tax treaty dengan Indonesia dan tax treaty tersebut memberikan hak pemajakan kepada Indonesia. Contoh tadi apa? Thailand, Australia ya. Maka itu dipotong di PPh di Indonesia. 5% dari nilai bruto. Nah, 5% dari nilai bruto ya. Dan sebenarnya tarifnya 20%. Dikali perkiraan penghasilan neto atau 25% dari harga jual atau 55% dari harga jual. Dan itu
Dia bersifat final. Nah, nih contohnya ya. Misalkan dia ini kalian ini mungkin bisa kepake juga nih nanti pas semifinal. Kita lihat yang di sini nih. eh Penjual ini dia punya PT, dia punya saham yang ada di PT yang ada di Indonesia. Dia penjual punya saham yang sahamnya tuh dia punya saham di PT yang ada di Indonesia. Terus ada yang mau beli sahamnya si penjual ini misalkan. Dia juga mau ngejual gitu ya. Akhirnya penjual ini dia nemuin buyer, dia menemuin pembeli dan pembelinya sama-sama WPLN. Nah, kalau misalkan treaty-nya bilang itu pemotongannya eh, haknya pemotongan ada di Indonesia, berarti yang harus motong adalah PT yang ada di Indonesia, yaitu si PT Indonesia ini. Karena kan eh, yang nanti kemudian akan mengalihkan, sebenarnya kan yang akan mengalihkan sahamnya juga si PT Indonesia ini kan gitu. Yang akan ngasih sahamnya kemudian ke pembeli WPLN ini, itu kan si PT Indonesia gitu. Maka pemotongnya adalah PT Indonesia. Nah, kalau misalkan si penjualnya itu dia yang belinya itu WPDN, sama-sama sama-sama badan usaha yang ada di dalam negeri, yang motong ya harus yang motong ini adalah si WPDN ini gitu, yang motong ke penjual gitu. Terus, oke, ini tadi ya indirect transfer rule udah sempat dibahas. Nah, ini selama pokoknya gini ya teman, konsepnya adalah selama dia yang belinya itu WPDN, kalau misalkan dia mau dia beli saham dari apa dari penjual yang ada di luar negeri, mau dia pun bertingkat segini pun gitu ya, ya yang motong itu harus sih yang beli kalau WPDN. Tapi kalau misalkan yang belinya itu WPLN, yang motong PPh 26-nya isi WP badannya yang sahamnya diperjualbelikan gitu. Konsepnya gitu ya. Kalau misalkan yang belinya, sekali lagi nih, kalau misalkan yang belinya adalah sama-sama WPDN, ini misalkan contohnya penjual itu dia jual saham yang dia punya di WP Badan di Indonesia. Kalau yang misalkan belinya WPDN, yang motongnya sih WPDN, PPh 26-nya ke ya apa atas atas karena kan penjual kan jadinya dapat duit tuh. Nah, duit tersebut harus dipotong gitu, harus dipotong ke PPh 26. Itu yang motong harus sih WPDN. Tapi kalau misalkan yang motong apa yang belinya adalah sama-sama WPLN, yang motongnya itu si WP badannya. Nah, ini contoh ya. Ada investor, dia punya holding company, terus dia punya holding company lagi, terus dia punya operating company di Indonesia. Sekarang kita bisa lihat apa filter questionnya lah ya, untuk menentukan apakah pemotongan PPh 26-nya ini apa apakah dia terutang PPh pasal 26 atau enggak. Yang pertama, apakah holdco-nya itu dia punya special relationship, dia atau dia punya hubungan istimewa dengan BUT atau dia punya BUT di Indonesia gitu. Atau bahkan dia punya hubungan istimewa dengan OPCO yang ada di Indonesia. OPCO itu operating company ya maksudnya. Terus yang kedua, apakah Holdco 2 ini dia dari tax haven? Terus yang ketiga, apakah Holdco ini adalah qualify as an SPV? SPV itu adalah special purpose vehicle. Jadi kayak si company yang didirikan untuk menghindari pajak gitu. Jadi kayak perusahaan cangkang lah. Mungkin kalian pernah dengar perusahaan cangkang. Nah, kalau misalkan ini semua enggak satu, dua, tiga ini enggak ada eh, salah satu aja ya. If one of the questions is answered no, maka yang PPh 26 tadi indirect transfer rule itu enggak perlu dipotong. Tapi kalau misalkan apa ada aja salah satu yang yes gitu ya, maka ada apa indirect transfer yang mana itu
nanti kita harus lihat lagi apakah dipotong apa exempt from apa dipotong 5% atau enggak gitu. Tergantung negara mana yang memberikan hak. Kalau misalkan Belanda tadi ya, kalau Belanda kan tadi hak pemajakannya di domisili gitu ya, di mana yang apa di mana yang ngejualnya itu berdomisili gitu. Tapi kalau misalkan negara yang kayak Thailand, Australia ya tergantung apa di mana negara penjualnya gitu. Negara penjualnya, negara negara tergantung siap saham 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 WP Badan mana yang dijual. Misalkan kalau WP Badannya di Indonesia ya, berarti yang punya pemanjakan di apa Indonesia gitu. Nah ini kalau ini mungkin PPh empat ya, PPh empat kayaknya kita skip aja. Nah teman-teman, sebenarnya kalian pasti tahu ya, pasti tahu apa bahwa P3B itu memberikan apa fasilitas fasilitas untuk pemotongan PPh. Utamanya fasilitasnya adalah reduce rate atau tarif yang lebih kecil gitu dari pemotongan PPh pasal 26. Nah, tapi untuk apa? Untuk bisa memanfaatkan tarif P3B ini, teman-teman, harus memenuhi persyaratan administratif P3B. Apa sih persyaratan administratifnya? Kalau misalkan ini nggak terpenuhi, maka nggak bisa untuk memanfaatkan tarif yang ada di P3B. Yang utamanya adalah bikin form atau ngisi formulir DGT. Utamanya sih ini gitu. Terus itu diisinya ya ini ya kayak biasa lah udah dengan lengkap, benar, jelas, ditandatangani. Terus dikasih di form DGT-nya ada tanda tangan apa pihak otoritas pajak negara yang bersangkutan gitu ya. Terus periodenya juga jelas, tahun pajak berapa. Terus disampaikannya sebelum SPT sebelum batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Berarti kalau misalkan eh Januari, Januari kan batas pelaporannya tanggal 15 ya kalau sekarang. Tanggal 15 bulan berikut ya. Berarti si form DGT-nya harus disampaikan sebelum tanggal 15 Februari gitu. Dan itu setahun. Jangka waktunya kalau form DGT itu dia sekali apply doang ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian udah misalkan form DGT ini udah diminta sekali, itu ya berlakunya jangka waktunya untuk 1 tahun gitu. Nah ini juga ini cuman ini ya, cuman apa? eh Dia cuma administratif, tapi mungkin kita bahas dikit. Nah, kalau misalkan untuk menerima manfaat P3B, sebenarnya tuh syaratnya itu ada dua. Administratif sama materialnya di Per 25. Jadi kalau misalkan administratif tadi udah isi form DGT ya. Tapi kalau untuk yang materialnya, harus dilihat apakah ada penyalahgunaan P3B. Harus dicek apakah si orang apa badan usaha yang menerima manfaat dalam P3B itu dia memiliki substansi ekonomi, dia PT-nya jelas lah gitu, atau badan hukumnya jelas lah gitu, bukan badan hukum yang gak ada kegiatan apa-apa gitu ya digunakan untuk perusahaan cangkang doang gitu, bukan badan hukum yang kayak gitu gitu. Nah, terus tidak bertindak sebagai agen atau nomini atau konduit. Jadi nomini atau konduit itu maksudnya perusahaan yang dia pinjam nama. Jadi ada misalkan ada PT, ada XPT Ltd. Namanya sih XPT Ltd, tapi ternyata secara substance dia itu punya si APT Ltd gitu. Yang bikinnya A, yang ini apa yang sebenarnya operasiinnya A gitu. Nah, itu nomini atau conduit ya, pinjam nama. Nah, kalau misalkan yang ini, yang nomini atau conduit, di sini ada 4 persyaratan. Mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Terus kurang dari 50% total penghasilan untuk memenuhi kewajiban. Terus juga ada menanggung risiko atas aset, modal, dan dia juga tidak mempunyai kewajiban untuk meneruskan sebagian untuk seluruh penghasilan diterima dari Indonesia kepada pihak lain. Nah, ini administratif mungkin nanti bisa dicek lebih lanjut, tapi kayaknya nggak akan sampai situ ya. Tapi kalau ini mungkin akan ada, ya, apa bisa kalian apa paparin sih oke ya. Nah, mungkin ini terakhir ya teman-teman ya. Di sini tuh ada CFC rule.
Nah ini nih biasanya yang suka jadi bahan yang suka juga jadi bahan sengketa gitu. Jadi CFC rule itu basically dia intinya intinya itu untuk menarik uang-uang yang apa hasil dari tax avoidance yang nggak bisa dipajakin sama otoritas pajak di Indonesia. Nah ini kan definisinya mengatur penetapan saat diperolehnya dividen oleh PPDN atas penyitaan modal pada badan usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Jadi sering banget kayak gini teman-teman. Simpelnya, misalkan kita bikin lagi ya, di sini ada Indonesia, apa di sini ada luar negeri, terus di sini ada luar negeri lagi. Kita mungkin jangan kayak gitu, kita pakai segitiga deh, segitiga gitu ya. Nah, si perusahaan yang ada di Indonesia, dia bikin perusahaan yang ada di negara tax haven, yang tarifnya 0%. Kayak Vanuatu lah, misalkan Vanuatu atau British Virgin Island gitu ya. Dia mengalihkan nih apa uang-uangnya ke si perusahaan yang ada di British Virgin Island. Dengan cara apa? Dengan mekanisme transfer pricing tentunya ya. Ya ceritanya pura-pura ngasih jasa manajemen, siapa namanya? Si orang yang Indonesia ini gitu ya, perusahaan Indonesia ini. Terus juga misalkan ngasih royalti, ngasih apa, jual barang gitu ke perusahaan yang ada di Vanuatu atau British Virgin Island. Nah, ketika si perusahaan yang ada di negara tax haven itu nerima duit, otomatis kan otoritas pajak negara kita gak akan bisa memajaki penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang berada di negara tax haven. Nah, tapi dengan adanya CFC rule ini nih jadi bisa nih teman-teman. Jadi si duitnya itu ditarik lagi ke sini ke Indonesia. Tuh, terima CFC rule. Jadi nariknya itu dengan mekanisme penetap apa eh, penetapan saat diperolehnya dividen oleh BPDN. Nah, tapi badan usaha luar negeri dianggap sebagai CFC yang tadi ya. Ini perusahaan Indonesia terus dia bikin perusahaan cangkang misalkan. Kalau misalkan si perusahaan yang Indonesia ini dia memiliki penyertaan modal paling paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha non bursa. Atau oh mati lampu lagi guys. Sorry banget nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi ya dari penyertaan modal itu bisa dilihat. Nah, nah ini ada contoh perhitungannya ya. Ya, sebentar. Jadi, CFC rule ini teman-teman, tadi kita sampai oke sini ya. Kalau ini mungkin bisa kita skip aja kalau CFC rule tidak langsung atau langsung ya. Nah, kita mungkin langsung ke perhitungannya aja ya. Nah, misalkan PT ABS memiliki investasi sebesar 50% pada badan usaha luar negeri, Forco Ltd, residensi pajak di negara X. Nah, DJP itu berhak menentukan dim dividen dari Forco Ltd ke PT ABC
dengan contoh kayak gini. Misalkan dari data SPT Badan Tahunan PT ABC itu diketahui dim dividennya sebagai berikut. 2000 apa selama 6 tahun itu ada 600, 200, 700, 500, 400, 100. Karena apa? Karena eh, contoh nih dari laporan keuangan Forco Ltd, karena si PT ABC memiliki investasi sebesar 50%. Contoh Forco Ltd-nya itu dia tahun 2017 dia untung katakanlah untung bersih gitu ya. Untung bersih katakanlah 12 12 miliar gitu. Nah, dari 12 miliar itu karena si PT ABC ini dia punya investasi sebesar 50%, maka DJP menentukan bahwa oh ini PT ABC ini dia punya maka dia punya dim dividen nih gitu dari Forco Ltd sebesar 600 juta gitu. Dan itu terus dilakukan sampai tahun 2022. Terus pada 2021 dan 2022, PT ABC menerima dividen aktual dari Forco Ltd gitu. Yang benar-benar dibayar sama Forco Ltd itu cuma tahun 2021 sama 2022 misalnya. Dengan jumlah 200 juta dan 2 miliar. Si negara X itu udah motong atas pembagian dividen ini dengan tarif 20% karena nggak ada treaty antara Indonesia dan negara X. Nah, biar nggak kena 20%, PT ABC bukan biar biar pajaknya nggak terlalu gede, maka PT ABC ingin menggunakan kredit pajak luar negeri untuk PPh Badan 2021 dan 2022. Nah, yang pertama kita harus tahu apakah ada CFC. Tentu ada CFC ya, karena dia memiliki investasi sebesar 50% nih. Satu. Yang kedua, gimana sih kita ngitung dividennya gitu. Misalkan tahun 2000 apa? Nah ini, kalau untuk pengklaiman di dividen ya, itu ngitungnya cuma 5 tahun doang ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini ada 6 tahun ya berarti yang 2017 nggak di apa? Nggak dihitung. Nah, berarti total dim dividen yang diklaim itu selama apa? Selama 5 tahun. Kalau berdasarkan SPT-nya kan cuma 1.900 doang. Tapi ternyata aktualnya itu yang dibagikan adalah 2 miliar 2022. Maka yang dikenain pajak hanya selisih antara dividen yang diklaim sama dividen aktual. Cuman 100 doang nih yang dikenain pajak. Gitu. Nah, kenapa sih ada rules kayak gini ya? Biar DJP itu dia bisa bisa narik uang-uang yang berserakan lah istilahnya di negara-negara tax haven gitu. Itulah cara menghitung CFC rule dengan skema dim dividen. Jadi kalau untuk menghitung CFC rule, yang pertama kita harus tahu dulu dia punya nggak sih penyertaan modal lebih dari 50% gitu. Nah, nanti mungkin ketika di study case itu kalian kan akan bikin skema bisnis gitu ya. Nah, itu CFC rule ini adalah menurut gua highlight yang patut diangkat lah ya ketika nanti di present gitu. Menurut gua. Jadi eh, kita ngomong bahwa apa potensi akan dikenakan CFC rule itu seperti apa gitu ya. Terus potensi apa beban pajak yang akan ada kalau misalkan rules ini diaplikasikan itu seperti apa gitu. Nah, ini ini worth it untuk diangkat lah ya isu ini gitu. Jadi dua step aja. Jadi yang step satunya kita kita cek dulu dia ada CFC atau enggak. Dia dengan apa dengan melihat dari penyertaan modal. Terus yang kedua kita cek dividennya di SPT-nya berapa. Terus kita kurangi dengan pembagian dividen aktual gitu. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman. Untuk yang nextnya mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Oke, boleh nih kakak-kakak, misalnya ada pertanyaan kakak Sabian, boleh langsung ditanyain ya.
Halo Kak Sabian, ini aku ada pertanyaan nih Kak. Tadi yang Oh Kakak iya, maksud CFC rules yang maksimal 5 tahun tuh gimana ya Kak kira-kira? Maksudnya, mungkin boleh oke. di... Jadi kalau 5 tahun itu, dia itu hanya untuk menentukan dividen yang diklaim aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan di SPT kan biasanya kita lihat kalau ada bagian apa namanya di lampiran 3A, ya lampiran 3A lah. Di lampiran 3A itu biasanya wajib pajak itu dia ngisi berapa dividennya gitu yang bisa yang diterima. Nah, buat ngitung si apa CFC rule-nya itu ya apa dia dikuranginnya cuma atas 5 tahun terakhir aja gitu doang sih. Jadi di sini makanya bisa dilihat cuma 1.900 doang kan yang dikurangnya gitu. Gitu doang sih. 5 tahun tuh maksudnya gitu. Karena karena dividen distribusi aktualnya itu 2022 2022, maka yang dihitung ya dari eh, 5 tahun dari 2022 gitu. Yaitu 2018. Kalau misalkan dividen aktualnya itu 2021, ya 2017-nya dihitung. Makanya di sini 2021, 2017-nya dihitung kan. Tapi gara-gara 2021 itu aktualnya 200, terus dividen yang diklaimnya juga 200, ya maka nggak ada yang dikenakan pajak gitu. Itu ada kayak penyebabnya gitu nggak? Kenapa sih dividen itu emang diatur cuma 5 tahun gitu? Kira-kira ada sebab Mungkin itu muasababnya nggak? mungkin itu berkaitan sama ini kali ya, sama sama jangka waktu daluarsa aja sih kayaknya ya. Kayak kompensasi kerugian lah. Kalau kayak kompensasi kerugian kan kalau ya mungkin 5 tahun itu hitungan dari mereka lah ya. Kayak kalau kompensasi kerugian kan kenapa sih cuma bisa 5 tahun doang gitu. Ya mungkin 5 tahun itu dianggap sebagai waktu yang fair untuk menghitung kalau contoh ya untuk kompensasi kerugian. Kan kalau misalkan nggak lebih dari 5 tahun, mungkin dirasa terlalu lama. Misalkan rugi dari tahun 2010, tapi bisa terus dipakai sampai 2025 gitu. Ya artinya kan itu jadinya kan si wajib pajaknya nggak akan bayar pajak mulu gitu. Nah sama halnya dengan dim dividen gitu. Karena kompensasi kerugian misalkan cuma bisa diklaim 5 tahun, ya artinya dim dividen juga kalau mau majakin ya cuma atas 5 tahunnya doang dong. Gitu. 5 tahun itu hitungan matematis dari mereka sih. Kalau gue sendiri kurang tahu ya kenapa 5. Tapi harusnya seperti itu gitu. Oke, Kak Sabian. Kakak-kakak yang lain mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh ya? Ini kita tunggu sampai 11.20 kali ya, Kak. Nanti kalau setelah itu nggak ada lagi yang ditanyain, Kakak mungkin boleh tutup sesi kelasnya. Oke deh. Selamat pagi, Kak. Aku izin bertanya apakah boleh? Oh iya, boleh. Gimana tuh? Sebenarnya ini aku juga masih bingung sih ada keterhubungan atau enggak. Cuman kan kemarin tuh kan ada peraturan baru mengenai pemungutan oleh pihak e-commerce gitu kan, Kak. Nah, terus aku agak kepikiran buat nyambung ke bagian yang tadi yang masalah agen-agen itu. Nah, itu tuh kan kalau Eh, seandainya nih, Kak, mm-mm. Sorry, sorry. si Boleh, sorry, sorry. si perusahaan luar negeri ini tadi itu kan dalam konteks yang keagenan tadi itu kan menunjuk suatu agen tapi agennya itu kan nggak apa namanya nggak menyimpan barang dan lain-lain gitu kan Kak. Nah tapi kalau Mm. seandainya modelnya itu lebih ke si agennya ini tadi itu punya website atau e-commerce sendiri untuk menjual produknya, nah itu tuh kira-kira perlakuan pemajakannya tuh kayak gimana ya Kak? Maksudnya apakah mereka juga berkewajiban untuk memotong pajak atau seperti apa gitu? Oke, nice question. Ini
juga sempat diprotes sama klien klien di tempat gua sekarang di EY. Kebetulan nanya juga gitu. Nah, jadi gini, Nafisha. Kalau yang peraturan baru itu ya, itu kan dia yang satu kita ngomong PPN PMSE sama PPh dua tuh, ya kan? PPN PMSE sama PPh dua. Yang dimaksud Nafisha kan kayak misalkan kayak Amazon gitu misalkan ya, Nafisha bener gak? Dia dia punya website terus misalkan Iya, atau shop betul. apa kayak gitu-gitu kan? Iya, kayak Nike or apa kan biasanya kayak punya website sendiri untuk Mm-mm. menjual produknya gitu. Oke. Nah, secara 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 perlakuan PPh, tentu dia nggak di apa atas uang yang dia terima dari Indonesia, itu nggak akan dipotong PPh 26, Nafisha. Nggak akan dipotong PPh enam karena eh, satu secara secara pemotongan subjek pajaknya itu juga nggak ini kan, nggak apa namanya, dia dia yang pertama, eh dia dia nggak punya BUT gitu di Indonesia gitu kan. Dia kita beli langsung gitu kan. Jadi nggak dipotong PPh enam secara pemotongan. Apakah bisa termasuk BUT agen? Enggak, karena kan kalau BUT agen itu syaratnya adalah ada orangnya gitu di Indonesia gitu kan. Atau ada badan usaha yang melakukan kegiatan keagenan di Indonesia. Nah, masalahnya kalau misalkan website itu kan nggak ada presence. Nggak ada presence orang maupun badan di Indonesia. Ketika kita transaksi, itu kan kita langsung ke Nike di website gitu kan. Nah, makanya karena inilah ada namanya BEPS 1.0. Jadi negara-negara yang ada yang negara-negara kayak Indonesia itu tuh bingung untuk memajakin uang-uang yang kayak gitu tuh, Rafisha. Mereka tuh pusing lah, kita mau majakin nggak bisa karena dia bukan subjek pajak kita gitu kan. BUT pun nggak punya, gimana cara kita memajakin? Pakai dua skema, pakai PPN PMSE sama pemungutan PPh pemungutan PPh pasal 22 yang regulasinya baru keluar itu, yang marketplace marketplace itu ya. Nah, kalau dipungut PPN PMSE dan PPh pasal 22 itu nggak perlu pakai BUT pun apa DJP itu bisa memajakin gitu. Nah, caranya gimana? Ya dengan cara si DJP itu menunjuk si penyedia marketplace-nya itu sebagai pemungut PPN dan PPh pasal 22. Contoh tadi Nike kata Naksha. Tapi kalau Nike seinget gue dia nggak ditunjuk sebagai pemungut sama PPN PMSE seinget gue ya. eh Contoh ini deh Amazon lah ya. Amazon kan dia nggak punya kantor di Indonesia, dia nggak Netflix deh paling gampang kalau nggak ya. Itu kan sama-sama transaksi di website sebenarnya kan kita kan untuk subscribe. Nah karena si Netflix ini dia nggak punya BUT di Indonesia, kembali lagi ya teorinya nggak punya BUT di Indonesia juga nggak jadi dia bukan subjek pajak yang jadi Indonesia agak susah lah memajakin. Kemudian si Netflix ini ditunjuklah sebagai pemungut PPh 22 dan PPN PMSE yang regulasinya tadi kata gua baru keluar. Jadi ketika kita transaksi beli subscription Netflix, ya itu nanti misalkan subscription Netflixnya itu 10.000 gitu. Ya nanti ada additional biaya berupa PPN PMSE sama PPh 22. Dari situlah cara pemerintah memajakin uang-uang yang nggak bisa dipajakin PPh 26 gara-gara nggak ada BUT. Gitu, Nafisya. Oke Kak, aman sih Kak. Aku tapi ada izin sedikit follow up question sih. Kalau seandainya Hmm. tadi tadi eh, website yang dibikin anggapannya Nike tadi itu Kak, kalau Hmm. misalnya dia apa ya punya ibaratnya punya eh apa kayak menunjuk suatu badan bukan badan sih dia tuh kayak nggak punya ini juga sih Kak nggak punya kantor nggak punya apa juga cuman kayak dia tuh nunjuk distributor tapi distributornya itu cuma bertanggung jawab atas pembayaran-pembayaran sama atas websitenya tadi itu tuh masih bisa termasuk BUT atau enggak ya Kak kira-kira saya kayak aku masih mikirnya itu tuh suatu agen cuman yang kayak ya udah dia tuh cuma bertanggung jawab atas back apa ya di belakangnya doang gitu atau kayak gimana sih Kak sebenarnya? Oke, nah coba kita agennya ini apa resikonya apa aja misalkan. Dia satu, dia terikat gak sama si Nike-nya? Kalau seandainya terikat gitu, berarti dia Kalau masuknya terikat agen itu juga, Kak. fix agen kalau kayak gitu. Ya, oke. Iya, ditunjuk nih ya, kita lihat lagi nih.
Menerima instruksi untuk kepentingan orang pribadi asing atau badan asing, apa badan asing. Tidak menanggung sendiri, oke udah tentu lah ya. Tidak termasuk menggunakan agen, broker kan bebas. Kedudukan bebas yang bertindak untuk menjalankan perusahaannya sendiri gitu. Kalau ngiket sih itu udah agen sih itu. Dia dia kayak dia misalkan let's say ada kontrak gitu ya. Ada kontrak untuk dia bantu ngejualin si website-website Nike, terus juga dia bertindak untuk memperlancar proses transaksi yang ada di website Nike. Ya itu sih udah BUT agen sih, Nafisha kalau kayak gitu. Itu kan dia secara substansi dia bukan persiapan atau penunjang tuh kan. Kalau kayak gitu. Itu kan ya dia membantu melakukan kegiatan bisnis gitu kan. Kalau point of view gue sih kayak gitu. Ini gue sebagai point of view yang konservatif sekali ya, gitu sih. Dan biasanya kalau yang ini nih makanya agak tricky gitu. Bisa yang ini yang bersifat persiapan atau penunjang itu tuh juga sebenarnya banyak maknanya ya. Penunjang persiapan bersifat persiapan atau penunjang itu gitu biar dia nggak dianggap sebagai BUT. Cuman kalau dalam yang case yang tadi itu sih sudah lumayan jelas ya kalau menurut gua itu dia membantu. Yang pertama dia kan udah terikat sama oleh si Nike gitu kan. Dia menerima instruksi. Terus yang kedua dia juga membantu memperlancar memperlancar apa kegiatan usaha dari si Nike meskipun ya transaksinya langsung ke si Nike itu gitu kan. Gitu sih Nafisha. Oke, siap. Thank you, Kak Sabian. Yuk. Kak, ada pertanyaan lagi. Tadi kan disebutin Hmm. syarat anti abuse itu kan pemenuhan DGT form gitu ya Kak. Sedangkan dijelasin juga kalau misalnya DGT form ini diaturnya di dalam PER. Sedangkan PER itu kan kedudukannya lebih rendah dari tax treaty gitu. Kira-kira karena kedudukannya lebih rendah ini bikin DGT formnya ini jadi nggak wajib gitu nggak Kak? Oke. Ini itu gini. Nah ini nih. Ini dulu dulu zamannya Pak Pri, zamannya Buning. Oh, enggak itu ketuaan ya. Mungkin zaman dulu lah intinya. Zaman dulu itu sering banget jadi sengketa. Ini mungkin Buning juga pernah cerita. Sebenarnya bisa nggak sih kita nggak ada DGT form tapi kita memanfaatkan tarif P3B gitu kan? Kan kata-kata pairnya itu kan kita harus harus bikin DGT form, tapi kata-kata treaty kan enggak kan? Coba kita lihat treaty ya, sebentar. Sama Singapura deh yang paling jadi sering dijadikan contoh ya Singapura. Bentar. Mana sih? Oh ini dia. General definition permanent establishment fiscal resident. Business profits. Oke, business profit ya. Nih, ini gue share screen nih. Nih, kan sebenarnya kata kata treaty udah jelas. Kalau misalkan dia itu apa? The profits of contracting state shall be taxable only in that state unless the enterprise carries on business in other contracting state through a PE situated therein. Kan sebenarnya udah jelas ya. Kalau kata PI, selama dia itu residen dari negara yang bersangkutan, misalkan Indonesia itu kan dia Indonesia sama Singapura kan dia kita punya tax treaty ya. Artinya kan treaty partner. Nah, kata treaty kan udah jelas. Sebenarnya kalau apa transaksi itu dilakukan antara residen dari negara masing-masing negara, itu otomatis sebenarnya bisa untuk memanfaatkan tarif di tax treaty sebenarnya. Loh, tapi kan ada per gitu kan, ada per 25 gitu yang bilang bahwa harus pakai digital form gitu untuk memanfaatkan tarif treaty. Nah, inilah sebenarnya lucunya gitu, teman-teman. Itu tuh harus. Jadi kita harus ngikutin ketentuan per untuk secara syarat administratifnya. Meskipun kata treaty sebenarnya treaty udah bilang gitu kan secara cukup eksplisit bahwa kalau kita residen itu ya udah jelas gitu langsung potongnya pakai reduce rate gitu. Tapi kita secara administratif harus ngikutin ketentuan PER. Terlepas apa meskipun si apa Trinity ini bilang ya nggak perlu ada digital form dan sebenarnya dibuktikan dengan residen pun ya udah jelas gitu. Gitu sih meskipun PER-nya ini kedudukannya di bawah Trinity ya, tapi digital form itu adalah syarat-syarat yang wajib agar kita bisa memanfaatkan tarif tax Trinity.
gitu. Ini udah sering banget jadi sengketa. Dulu tuh sampai kalau nggak salah sampai banding apa ya? Sampai apa sampai apa peninjauan kembali. Mungkin gara-gara banyak kasus kayak gitu, akhirnya itu diwajibin sih in practical gitu. Harus ada digital form. Gitu. Siapa tuh yang nanya tadi? Yuk, Kak Sabian. Mungkin Oke. kakak yang mau bertanya lagi, boleh Hmm. langsung aja nih Nih, nanya ke Kak Sabian. Atau boleh nitip ke aku juga. ada nih pertanyaan dari Faiz. Bentar. Nih, Kak mau tanya, untuk yang BOT keagenan tadi, biar kita tahu kalau agennya itu benar-benar independen tuh gimana ya, Kak? Apakah hanya lihat dari resiko inventory-nya aja, Kak, atau ada lagi? Oke, kata kuncinya sih ini sih. Kalau BOT agen itu, kalau misalkan independen itu dia tuh nggak terikat. Biasanya kan kalau agen ya, agen itu kan biasanya suka terikat ya, kayak agen agen asuransi, Allianz ya, ngeluarin iPad ya. Kalau misalkan agen asuransi, itu kan biasanya dia suka ditarget gitu kan. Harus closing segini, harus closing segini. Ya sama halnya dengan BOT agen, teman-teman. Kalau tadi kan Navisha sempat nanya tuh Navisha, si si agen yang ditunjuk Nike ini, misalkan dia disuruh ini itu terikat gitu. Nah, batasan batasan terikatnya itu sejauh mana itu sejauh yang gua tahu masih belum diatur lebih lanjut. Cuman kata kuncinya adalah kebebasan, mempunyai kedudukan bebas, Faiz. Kalau misalkan dia misalkan kalau ya udahlah, gua gua oke, gua agen Nike misalkan. Tapi ya gua nggak ada target jual. Gua mau dagang Adidas pun nggak apa-apa gitu kan. Terus gua mau apa mau kerjanya fleksibel juga nggak apa-apa gitu. Nah itu, jadi kata kuncinya itu kedudukan bebas sebenarnya. Selama dia nggak terikat ada kontrak kerja atau apa gitu ya, atau kontrak perikatan yang menunjukkan bahwa dia tuh agen official dari si Nike gitu. Kalau contoh tadi ya, nah itu dia BUT agen gitu. Tapi kalau misalkan dia free tuh untuk melakukan apapun gitu ya, itu BUT agen yang non independen gitu. Gitu sih agen itu gitu. Kalau misalkan dia ternyata bebas, kedudukannya bebas. Jadi si agen yang contoh BUT agennya ini, misalkan ada agen dari Nike. Kita kita mau lihat dulu nih dia BUT agen Nike atau bukan gitu. Ternyata si yang orang agennya ini katakanlah gitu ya. Ternyata dia kontrak sama si Nike nggak ada gitu ya, cuma ditunjuk misalkan cuman ya udahlah bikin surat penunjukan doang gitu misalkan dari Nike. Terus si orang yang yang agen yang kita lihat ini ya, selain dia usaha dagang Nike, dia juga usaha dagang produk kompetitornya gitu, Adidas misalkan. Terus juga nggak ada target penjualan gitu. Nah itu nggak termasuk sebagai BUT agen secara langsung dari si perusahaan luar negerinya gitu sih. Jadi kedudukan bebas sih kata kuncinya. Makanya di sini di BOT agen dibilang tidak termasuk menggunakan agen atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, ya kan, untuk menjalankan perusahaannya sendiri. Gitu. Aman? Oke, Kak, thank you. Oke. Gue lupa, kapan sih deadline tax challenge-nya, Amalia? Kemarin waktu itu padahal udah nanya ke lu ya, pas Belum, pertemuan belum ada pertama. info Oh, terbaru belum lagi, ada ya? Kak. Iya, belum Belum ada ada info sampai. lagi ya? Perasaan Heeh. emang iya ya? Oh, belum ya? Oke, oke, Iya, oke. belum. Cuma mungkin kayak Hmm, di akhir-akhir tahun gitu sih. oke. Ya itu. Mungkin ada lagi mau nanya, silakan. Kita tunggu sampai 11.35 kali ya, Kak. Oke.
Oke, ini udah 11.35 berarti nggak ada yang mau nanya lagi nih ya berarti ya. Ya, aku ada satu pertanyaan titipan nih, Kak. Oke, Ada dititip sama yang siapa baru tuh? datang. Kira-kira nih, Kak, pertanyaannya tentang BEPS. Kalau BEPS Pilar 1 dan 2 itu kan termasuk action, termasuk dalam BEPS Action 1 nggak, Kak? Atau misalnya hal itu tuh beda lagi gitu dari BEPS Action 1 itu? Kalau action itu sebenarnya nih. Itu tuh inisiatif sih 1.0 2.0 kan. Pilar 1 pilar 2 kan nih. Kebetulan ada di sini nih. Jadi action itu sebenarnya itu tuh namanya tuh inisiatif sebenarnya. Kalau action itu yang terbagi sebagai 15 action plan. Bu, jadi BEPS Action One. Jadi bukan Action One Action tuh ya. Action itu ininya apanya sih? 15 action plans-nya. Misalkan kayak tadi CFC rules. Itu tuh contoh ininya tuh, contoh apanya? Contoh eh, salah satu dari 15 action plans CFC rules itu yang tadi gue jelasin. Kalau inisiatif itu ada dua, BEPS 1.0 sama 2.0. 2.0 ada pilar 1, pilar 2. Nah, pilar 1 sama pilar 2 ini masuk dari inisiatif BEPS 2.0. Gitu, guys. Actions itu bagian dari BEPS Project. 15 actions plans, BEPS Project 15 action plans. Gitu. Dia nggak masuk yang BEPS 1.0 atau 2.0. Tapi inisiatifnya itu ada BEPS 1.0 sama 2.0. Dari BEPS 2.0 itu ada pilar 1 sama pilar 2. Pilar 1 kalau BEPS 1.0 itu multilateral instruments. Kalau BEPS 2.0 yang pilar 1 gitu ya, itu yang ngebahas soal digital ekonomi. Kalau yang pilar 2 itu yang soal top up tax gitu. Jadi bukan BEPS Action 1 Action 2 ya. Lebih ke BEPS Inisiatif 1.0 2.0 gitu. Gitulah. Thank you, Kak Sabian. Oke. Mungkin Tapi inisiatif ini Oh, sorry, tapi inisiatif ini juga ada yang udah difinalisasi jadi ini ya kayak yang BEPS 1.0 setahu gue itu udah BEPS 1.0 kayaknya belum difinalisasi juga sih baru inisiatif namanya. Oke, oke, kakak-kakak ada yang mau ditanya lagi? Karena tadi udah yang terakhir kayaknya ya, Kak. Mungkin kakak boleh eh tutup nih kira-kira. oke deh kalau kayak gitu teman-teman makasih udah hadir di hari ini. Ya semoga bermanfaat. Good luck nanti untuk lombanya. BTW IYYTPY juga lagi buka lomba. Nanti nanti akan gue share pamfletnya di biasanya Mas Jati ya. Mas Jati akan share di grup ada yang fiskal gitu. Berarti gue juga akan bantu lah gitu. Ya gitu sih. Makasih teman-teman. Amalia juga makasih udah bantu ngekoordinir ya. Semoga kalian bisa menang di Deloitte Tech Challenge. Amin. Makasih juga Kak Hai. Sabian udah Oke. berkenan untuk ngisi waktunya hari ini. Makasih juga kakak partisipan yang udah berkenan hadir. Semoga materinya bermanfaat untuk kemudian hari. Oke, sekarang gitu aja. Oke, thank you Udah boleh guys. live. Terima kasih Kak Sabian. Yuk. Terima kasih Kak.